Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faktori Siregar dengan NIM 2022-11061. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang desain kontrol digital dengan metode RST. Oke, pada mata kuliah Sistem Kontrol Digital dan Optimal. Sistem kontrol digital dan optimal yaitu untuk kontrol digital adalah metode untuk mengendalikan sistem menggunakan sinyal digital, dan juga ini sangat penting dalam berbagai aplikasi modern seperti otomasi industri, robotika, dan sistem kendali kendaraan. Kemudian kontrol optimal yaitu adalah pendekatan untuk menemukan kontrol terbaik yang meminimalkan atau memaksimalkan fungsi tujuan tertentu seperti biaya, waktu, atau energi. Nah, selanjutnya ada dasar-dasar kontrol digital, yang mana komponen utamanya yaitu ada sensor, yaitu untuk mengukur variabel fisik, misalnya suhu, dan tekanan. Selanjutnya ada pengendali atau controller, yang dimana untuk mengolah sinyal dari sensor dan menghasilkan sinyal kontrol. Selanjutnya ada aktuator, yang dimana dia untuk mengubah sinyal kontrol menjadi aksi fisik, misalnya motor ataupun katup. Nah, proses kontrol yaitu pengukuran, yang dimana mengumpulkan data dari sensor, pengolahan sinyal untuk menggunakan algoritma kontrol untuk memproses data, dan tindakan yaitu untuk mengirimkan sinyal ke aktuator untuk mengubah kondisi sistem. Selanjutnya ada metode RST, yang dimana apa itu metode RST? Yang dimana metode RST ini adalah teknik desain regulator digital yang menggunakan penempatan kutub untuk mencapai kinerja sistem yang diinginkan menggunakan 3 polinomial. Pertama ada R dalam kurung Z, yaitu polinomial umpan balik yang mengatur respon sistem. Selanjutnya ada S dalam kurung Z, yaitu polinomial umpan maju yang mempercepat respon sistem. Selanjutnya ada T dalam kurung Z, yaitu polinomial referensi yang mengatur sinyal yang ingin dicapai oleh sistem. Nah, tujuannya yaitu untuk membentuk karakteristik sistem tertutup yang stabil dan responsif. Selanjutnya ada polinomial RST. Nah, ini sama penjelasan seperti tadi. Polinomial R itu mengatur umpan balik dari sistem untuk menjaga stabilitas dan respon yang diinginkan. Kemudian ada polinomial, yaitu untuk mengatur umpan maju untuk mempercepat respon sistem dan mengurangi waktu tunda. Selanjutnya ada polinomial T, yaitu untuk mengatur sinyal referensi yang diingin dicapai oleh sistem, memastikan sistem dapat mengikuti perubahan referensi yang baik. Nah, untuk contoh kasusnya kita ambil yaitu untuk mengatur suhu ruangan dengan deskripsi masalah, yaitu kita ingin menjaga suhu ruangan pada 20 derajat Celcius menggunakan sistem pemanas. Nah, untuk langkah-langkah desainnya yaitu pertama kita membuat model sistem. Pertama, buat model sederhana dan sistem pemanas yang menggambarkan bagaimana suhu berubah seiring waktu. Selanjutnya, tentukan polinomial RST, yaitu RS dan T ini dirancang untuk mencapai suhu yang ingin dicapai dengan respon yang baik. Selanjutnya ada penempatan kutub, yang mana kita menentukan posisi kutub untuk memastikan sistem stabil dan responsif terhadap perubahan suhu. Nah, ini contoh dari blok diagramnya, yaitu dengan contoh kasus suhu ruangan. Kita ingin menjaga suhu ruangan pada 20 derajat Celcius menggunakan sistem pemanas. Nah, di sini untuk langkah desainnya model sistem, buat model sederhana dari sistem pemanas yang menggambarkan bagaimana suhu berubah sang waktu. Kemudian tentukan polinomial RST, kemudian penempatan kutub. Nah, dari 20 derajat Celcius ini dia ke T dalam kurung Z, kemudian S dalam kurung Z, kemudian dia ke sistem pemanas, kemudian suhu. Jika tidak belum teratur suhu yang kita inginkan, maka dia akan balik ke sini. Nanti dia akan berputar ngelooping. Selanjutnya di sini kesimpulan, yaitu untuk pertama ada efektivitas metode RST. Metode RST ini terbukti efektif dalam merancang kontrol digital yang stabil dan responsif, memungkinkan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cepat dan akurat. Metode RST menggunakan 3 polinomial, yaitu R, S, dan T untuk mengatur umpan balik, umpan maju, dan sinyal referensi yang membantu dalam mencapai kinerja optimal dan stabilitas sistem dalam berbagai aplikasi. Kemudian yang kedua yaitu pentingnya desain yang tepat. Desain kontrol yang tepat menggunakan metode RST sangat penting untuk memastikan sistem dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi dan tetap berfungsi secara optimal dalam situasi yang berbeda. Oke, sekian pemaparan saya tentang desain kontrol digital dengan metode RST. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.